Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang simple future. Di materi ini kita akan membahas form simple future dan kapan akan digunakan. Simple future biasanya digunakan untuk mengungkapkan atau membuat kalimat rencana atau kegiatan yang akan dilaksanakan dan kegiatan itu masih belum terjadi. Biasanya simple future itu akan menggunakan auxiliary will. Bisa Anda lihat sebelah kanan, di situ ada dua kalimat yang menggunakan will. Saya bacakan, I will leave at 9 tomorrow. Yang kedua, yang di bawah, Mary will be at the meeting today. Nah, ini adalah form standar yang biasanya teman-teman akan pakai ketika diminta untuk membuat kalimat simple future. Karena dengan menggunakan format seperti ini akan lebih memudahkan kita untuk membuat kalimat. Karena auxiliary will tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan subjek. Artinya subjek apapun dia akan menggunakan will. Di dua kalimat tersebut saya akan jelaskan ada perbedaan. Yang pertama, I will leave at 9 tomorrow. Yang kedua, Mary will be at the meeting today. Di dua kalimat itu ada perbedaan yang tampak, yaitu setelah will, ada yang tidak memakai be, ada yang memakai be. Kenapa begitu? Karena di kalimat I will leave at 9 tomorrow, dia merupakan kalimat verbal. Artinya, kalimat yang memiliki kata kerja. Bisa Anda perhatikan setelah will Anda bisa melihat leave. Leave artinya dia merupakan kata kerja. Jika kalimat itu adalah kalimat verbal, Anda tidak boleh menggunakan be setelah will. Berbeda ketika kalimat Mary will be at the meeting today. Karena di kalimat itu tidak memiliki kata kerja, maka harus ditambahkan be setelah will. Hal ini berlaku kepada form-form future lainnya. Nanti kita akan jelaskan. Jadi, ketika kalimat Mary harus ditambah be. Mary will be at the meeting today. Karena kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja. Disebut juga kalimat nominal. Sedangkan ketika kita perhatikan di sebelah kiri, ada form berbeda selain menggunakan will. Dia kalimat tersebut memakai going to. Sama halnya dengan will, ada dua kategori. Bisa kalimat itu berupa verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja, ataupun kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Tolong perhatikan kalimat I am going to leave at 9 tomorrow dan she is going to be at the meeting today. Jadi kita bahas kalimat tersebut. Ketika Anda perhatikan di situ ada I dan selanjutnya setelah subjek ada am. Jadi form ini adalah menggunakan atau mentransform dari will dirubah menjadi going to. Mungkin di sini agak sulit. Kenapa? Karena ketika Anda menggunakan going to, Anda harus memperhatikan to be sebelum going to. Kita lihat perbedaannya. Di kalimat pertama, I am. Di kalimat kedua, she is. Artinya, ketika subjek I itu akan menggunakan to be am. Jika she, he, it, berarti dia to be-nya is. Kalau they, we, you, dia memakai are. Setelah itu baru Anda boleh menggunakan going to. Nah, sedangkan di kalimat pertama, dia tidak ada be setelah to. Kenapa? Karena kalimat tersebut memiliki kata kerja leave. Sama halnya dengan yang tadi. Ketika kata kerja itu muncul di kalimat, maka Anda tidak usah menambahkan be setelah auxiliary tersebut.
Berbeda ketika kalimat she is going to be. Di situ kita Anda temukan be setelah to karena kalimat ini tidak memiliki kata kerja. Bagaimana ketika kita mentransform kalimat positif I am going to leave itu menjadi negatif. Jadi jangan salah, not harus diletakkan setelah to be. Berarti kalau kita negatifkan I am going to leave ini akan menjadi I am not going to leave. Sama di bawah she is going to be late, berarti dia menjadi she is not going to be late. Di beberapa kasus kadang kita menemukan kalimat, tolong perhatikan yang paling bawah, saya tuliskan kalimat we are gonna be late. Itu kategori kalimat nominal karena tidak ada kata kerja, tapi kita menemukan seringkali di acara-acara TV atau film ada beberapa kalimat yang formatnya seperti itu, we are gonna be late. Artinya itu sama saja dengan we are going to be late. Secara non formal akan ditransform menjadi we are gonna be late. Artinya sama. Di sini beberapa contoh forms untuk menggunakan will. Di statement pertama adalah kalimat positif. Kita ketika menggunakan will seperti yang tadi saya sebutkan bahwa tanpa memperhitungkan subjeknya I, you, she, entah he, entah it, entah we, atau they tetap menggunakan will come. Bagaimana ketika will itu ditransform ke negatif? Kadangkala ada yang menyebutkan menjadi won't. Won't itu artinya secara makna sama saja dengan will not. Ketika ingin merubah menjadi kalimat tanya, maka auxiliary will akan di depan. Will I, will you, will she, will he, will it, atau will we, atau will they, baru Anda terakan kata kerjanya. Will they come tomorrow? Jadi kalimat pertanyaan ini biasanya jawabannya adalah short answer karena dia hanya menerapkan auxiliary-nya. Will you come tomorrow? Yes, I will. No, I won't. Kadangkala itu disingkat di dalam tulisan I'll, artinya I will, you will, sama dengan kalimat kata kerja yang lainnya. Bagaimana ketika kita ingin menanyakan lebih dalam jawaban dari lawan bicara kita, maka kita harus menggunakan question word. Untuk menggunakan question word ada form di situ. Jadi jangan salah, urutannya adalah pertama question word, setelah auxiliary verb, baru subjek, baru main verbnya. Boleh selanjutnya Anda beri keterangan. Contoh, ketika kita ingin menanyakan tempat, berarti kita menambahkan where. Where will we go after this? Kemana kita akan pergi setelah ini? Berarti question word terlebih dahulu, baru auxiliary-nya, baru subjeknya, baru verbnya. Nah, rumus ini bisa Anda pakai untuk mengorek keterangan lebih dalam. Jadi berbeda tadi ketika tanpa question word, berarti jawaban yang Anda harapkan hanya antara yes atau no. Selanjutnya, kita akan membahas sebenarnya apa perbedaan ketika Anda menggunakan will dan apa perbedaan ketika Anda menggunakan going to.
Pertanyaan ini sering muncul dari teman-teman. Walaupun kadang-kadang teman-teman itu berpersepsi sendiri, oh Pak, ketika kita menggunakan will itu 100% akan terjadi. Kalau going to itu kemungkinan tidak terjadi. Hal itu salah. Karena dua form itu, entah Anda menggunakan will atau going to, itu adalah rencana yang memang akan dilaksanakan. Coba kita bahas tentang kepastian rencana yang akan terjadi. Ketika auxiliary itu entah will atau going to tanpa tambahan itu yang dimaksudkan probably atau maybe. Artinya kepastian rencana itu adalah 100% akan terjadi. Seperti di sini contoh, Jokowi will be in National Palace tomorrow. Atau kalau pakai going to, Jokowi is going to be in National Palace tomorrow. Artinya kejadian ini diharapkan 100% terjadi. Sama saja. Nah, berbeda ketika will, pemakaian will atau pemakaian going to ada tambahan di situ. Jokowi will probably be in National Palace tomorrow. Atau kalau pakai going to, Jokowi is probably going to be in National Palace tomorrow. Artinya ada kemungkinan karena dia memakai probably, mungkin, maka baru ada penurunan persentase kepastian karena ada tambahan probably. Apalagi ketika kita memakai may atau maybe. Jokowi may come to National Palace tomorrow. Atau maybe Jokowi will come to National Palace. Maybe Jokowi is going to come to National Palace. Ketika menggunakan maybe or may, persentase kepastiannya itu adalah 50%. Jadi will atau going to itu sama secara rencana, kecuali dia menggunakan tambahan probably atau may, baru dia akan berubah persentase kepastiannya. Lalu apa perbedaan yang kita tanyakan di awal tadi ketika kita menggunakan will atau going to? Nah, perbedaannya adalah secara sederhana mungkin kita analogikan. Ketika saya akan menggunakan kalimat marry. I will marry you. Atau saya menggunakan I am going to marry you. Dua-duanya secara arti saya akan menikahimu. Entah pakai will atau going. Tapi makna yang berbeda. Ketika kita bayangkan seseorang itu menggunakan kalimat I will marry you, berarti bisa jadi dia masih merencanakan atau membicarakan pernikahan itu dengan orang tua sang perempuan atau yang laki-laki. Tapi kalau kita menggunakan I am going to marry you, artinya rencana yang Anda buat lebih dekat ketika daripada Anda memakai will. Analoginya bisa jadi Anda sudah pesan undangan atau sudah dikirimkan undangan itu kepada para undangan. Jadi lebih dekat daripada will. Apakah dua-duanya bohong? Tidak. Rencana itu 100% akan terjadi. Kenapa? Karena tidak ditambahkan probably, may. Kalau ciri khas Indonesia, probably atau may itu insya Allah. Kadang-kala begitu. Mungkin orang sekarang berbeda dengan orang dulu. Kalau insya Allah itu 100% pasti hadir. Tapi kalau orang-orang sekarang mungkin insya Allah itu 90% ada kemungkinan tidak akan terjadi. Setelah poin ini saya akan berikan tugas 1, yaitu membuat
rekaman audio saja, di mana audio tersebut adalah rekaman suara Anda dengan merubah atau mengisi titik-titik di tugas ini dengan menggunakan dua form, yaitu menggunakan will dan menggunakan going to. Saya contohkan. Di situ titik-titik atau blank go after this class. Nah, saya akan membacakan dengan menggunakan dua form. Terserah Anda akan menggunakan subjek apapun. Atau Anda boleh menggunakan I, Anda boleh menggunakan she, boleh. Di sini saya akan menggunakan I. Yang pertama, maka saya akan rekam I will go after this class. Setelah itu saya transform. Dari will saya menggunakan going to. I am going to go after this class. Nah, silakan lakukan hal yang sama kepada soal-soal berikutnya. Jadi, Anda tugas pertama ini adalah merekam suara Anda dengan menggunakan kalimat yang disediakan dengan menggunakan dua form yang berbeda, form will dan form going to. Pengumpulannya akan diumumkan di WA. Di sini kita bisa perhatikan using the present progressive to express future time. Artinya di beberapa kasus kadangkala untuk mengungkapkan future time kita bisa menggunakan present progressive. Mungkin bisa Anda cari definisinya present progressive. Saya contohkan. Dari kalimat awal kita menggunakan future time. Tom is going to come to the party tomorrow. Berarti kalau pakai will kan Tom will come to the party tomorrow. Nah, kadangkala kita cukup menggunakan kalimat present progressive untuk mengungkapkan future itu. Yang awalnya Tom is going to atau Tom will come to the party, kita cukup menggunakan kalimat Tom is coming to the party tomorrow. Artinya sama, Tom akan datang ke pesta besok. Jadi menggunakan, jangan bingung ketika Anda menemukan setelah to be, lalu verb ing. Ya. Selanjutnya contoh kedua, we are going to go to the movie. Dia akan beberapa kalimat menggunakan present progressive. We are going a movie tonight. Jadi go setelah to be itu go verb ing. Jadi dia pakai present progressive, tapi artinya sama dengan future time. Dia akan pergi. Pertanyaannya kapan kita akan kita bisa menggunakan present progressive itu untuk mengungkapkan future time. Artinya untuk mengungkapkan future time itu bukan prediksi. Artinya kita meyakini. Berbeda dengan C. Contoh kalimat seseorang ingin mengungkapkan you are going to laugh when you hear this joke. Kamu akan ketawa jika kamu mendengarkan lelucon ini. Jadi itu prediksi. Ketika itu masih prediksi, Anda tidak boleh menggunakan present progressive. Di beberapa kasus, future time bisa diekspresikan atau bisa menggunakan kalimat simple present, tapi dalam kategori atau kata kerja tertentu. Contoh di sini, my plane arrives at 7:35 tomorrow evening. Artinya pesawat itu masih besok jam 7:30. Berarti kan belum landing, akan tiba. Kenapa kok tidak my plane will arrive? Kenapa kok langsung arrive? Ada beberapa kata kerja
yang bisa digunakan untuk mengekspresikan future dengan cukup menggunakan kalimat simple present, yaitu arrive, leave, start, begin, end, finish, open, close. Sama dengan contoh di B, there is a meeting at 10 tomorrow morning. Besok ada pertemuan. Jadi jangan artikan there is a meeting at 10 tomorrow morning, ada pertemuan besok. Jadi artinya di situ akan ada pertemuan besok. Jadi saya logikan bahwa ketika menggunakan simple present itu bisa juga mengungkapkan future. Yang C, the semester ends in 2 more weeks. Padahal semesternya belum berakhir, tapi dia tidak menggunakan the semester will end, tapi dia the semester ends. Jadi tanpa will, karena dia menggunakan simple present, tapi artinya adalah future. Silakan Anda coba sendiri contoh soal 1 dan 2. Anda pilih apakah bisa nomor 1 itu menggunakan simple present atau tidak. Setelah itu, di poin ini saya akan jadikan tugas, bisa dibaca tugas 1. Di situ ada 2 soal, the concert and I. Tugasnya adalah mengisi titik-titik itu dengan memilih pilihan A atau B yang benar. Sama juga dengan nomor 2. Ketika ditemukan kalimat seperti ini, Anda akan memakai A atau B. Tugasnya Anda merekam suara Anda saja untuk memilih jawaban. Contoh, ketika Anda memilih A, berarti tinggal Anda rekam suara Anda. The concert begins at 8 tonight. Atau ternyata pilihan Anda B, berarti Anda langsung saja baca the concert is beginning, atau the concert is going to begin at 8 tonight. Kira-kira Anda akan menggunakan yang mana? Untuk keterangan tugas, pengumpulannya akan dijelaskan di WA. Selain will ataupun going to, ada form yang menyatakan hal itu belum terjadi tapi masih akan terjadi, yaitu menggunakan be about to, artinya to be about to. Apa perbedaan ketika kita menggunakan will, going to, dan be about to? Untuk lebih difahami, mungkin saya memberikan contoh. Di sini Pak Jokowi menuju ke kursi. Bisa saja saya atau Anda menggunakan will atau going to atau about to. Tapi yang lebih tepat adalah dia harus menggunakan about to. Kenapa? Karena prosesnya itu paling dekat adalah about to. Kalau tadi kita menjelaskan perbedaan will itu lebih jauh, going to itu lebih dekat, ada yang lebih dekat lagi, about to. Jadi kalimat yang tepat untuk menyatakan gambar di sini sebenarnya bukan will, bukan going to. Jadi kalimatnya Jokowi is about to sit. Kalau di bahasa Madura, mungkin kita kan orang Madura ya, toju jadi akan segera duduk. Tapi apakah sudah duduk? Belum. Nah, maka saya seperti contoh di A dan B itu sama dengan studi kasusnya di gambar. She is about to leave for
the airport. Dia akan segera. Jadi akan segera. Jadi lebih dekat prosesnya. Tapi tiga-tiganya, entah Anda pakai will, entah Anda pakai going, entah Anda pakai about to, itu sama-sama belum terjadi. Bisa dipahami mungkin sampai sini. Jadi silakan Anda buat kalimat berdasarkan gambar di situ, ditulis sendiri. Selanjutnya tugas 3. Di dalam tugas 3 ini saya sediakan dua gambar yang nantinya Anda akan merekam suara Anda dan membuat kalimat menggunakan the about to yang menyesuaikan keadaan gambar di situ. Seperti tadi saya sudah mencontohkan pada gambar Pak Jokowi yang mau duduk, saya menggunakan kalimat about to. Silakan rekam suara Anda. Kira-kira gambar itu bisa ditransform menggunakan kalimat seperti apa? Kembangkan sendiri. Untuk tugas pengumpulannya akan diinfokan di WA. Oke, I think enough for this meeting. Terima kasih ya. Jadi di video ini adalah pertemuan yang minggu kemarin dan saya tambahkan tugas. Di situ kebetulan ada 3 tugas, yaitu perekaman audio, 3 audio nanti yang akan dikirim yang merupakan tatap muka minggu ini. Jadi ada 2 materinya, itu untuk minggu kemarin, dan untuk evaluasi atau tugas itu untuk pertemuan minggu ini. Jadi nanti hasil audio atau 3 audio itu dikirim melalui Google Form dan link Google Form-nya akan dikirim di WA. Ditunggu saja. Okay, I think enough for this meeting. Finally I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.